Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Lanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah ya. Untuk materi dan tugasnya Bapak akan share di video ini ya. Jadi kalian simak baik-baik materinya dan dipelajari baik-baik ya, agar dapat menambah wawasan kalian tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, langsung saja kita lihat ke materinya. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Ya, di slide selanjutnya pembinaan dalam bidang agama. Jadi ada beberapa pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memajukan kota Madinah. Yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan yang utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat yang baru. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan dan akidah yang kuat. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Selanjutnya, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan-kegiatan meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan masjid adalah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW di kota Madinah ya, yaitu Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Sebelumnya Nabi membangun Masjid Quba di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Ya, jadi ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, ya, paham? Kita ke slide selanjutnya. Pembinaan dalam bidang sosial. Untuk poin yang kedua ini, Nabi melakukan peran dalam bidang sosial, ya. Persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin ini antara lain untuk menghilangkan sifat fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Di samping itu juga menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Seseorang tidak merasa lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Ya, jadi yang dinilai dalam bidang sosial ini adalah takwanya, bukan karena keturunan atau warna kulit atau daerah manapun, melainkan ketakwaannya. Selanjutnya peran Nabi SAW pada poin yang ketiga, yaitu pembinaan dalam bidang ekonomi. Bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara kaum ansor segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum muhajirin yang punya keahlian bertani. Ya, bagi kaum muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Dan bagi mereka yang miskin dan lemah tadi, kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama kaum muslimin yang kuat ekonominya. Ya, jadi kaum muhajirin dan ansor bekerja sama dalam membangun bidang ekonomi. Selanjutnya, poin yang keempat yang diperankan Nabi SAW untuk memajukan kota Madinah adalah pembinaan dalam bidang pertahanan. Rasulullah menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Rasulullah SAW berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam. Berkaitan dengan telah terbentuknya masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan sebuah dustur. Dustur itu undang-undang, ya. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah.
Piagam Madinah memuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslimin dan non-muslim. Ya, paham sampai sini? Jadi ada 4 bidang dalam memajukan kota Madinah yang diperankan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, pembinaan dalam bidang pertahanan. Paham sampai sini ya? Selanjutnya ada tugas untuk hari ini. Ya, tugas hari ini, kerjakanlah tugas soal hot 1-3 pada halaman 14 di buku Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, ketentuan tugasnya, tugas ditulis di buku tulis. Jawabannya saja diberi nama dan kelas, lalu difoto dan dikirimkan ke classroom pada form tugas, bukan pada form absen. Paham sampai sini? Jadi paham ya untuk materi hari ini dan tugas hari ini, ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat menambah wawasan kalian dalam sejarah kebudayaan Islam. Ya, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.